Baliho itu kan dipasang dengan sengaja untuk menyihir kesadaran manusia itu kan. Lain kalau kita bercakap-cakap timbul kesadaran baru. Tapi kalau baliho itu kan satu arah tuh. Apalagi baliho politik. Sering kita bingung ini orang siapa itu. Balihonya gede padahal sebetulnya otaknya kecil kan. Jadi sinyal itu udah terbentuk pada masyarakat. Karena itu kalau ada baliho Ibu Puan di sepanjang dan sangat masif pasangannya di sekitar Semeru, orang bertanya, apa benar ada relawan PDIP di dalam bencana itu? Berapa banyak misalnya kaos atau kemeja relawan PDIP yang terkena lumpur dibandingkan dengan jumlah kemeja FPI yang juga terkena lumpur? Kan itu yang orang ingin lihat kan. Karena bencana itu seharusnya secara konkret ada bantuan tenaga di situ, bukan pasang baliho. Yeah. Jadi kita bandingkan bahwa karena memang tidak ada relawan maka baliho dipasang. Kalau ada relawan buat apa lagi pasang baliho? Tuh orang udah tahu di on the spot di lokasi bahwa relawan Ibu Puan itu bekerja 24 jam itu. Kan itu intinya. Jadi orang dengan mudah lihat, oh karena nggak mampu kirim relawan maka pasang baliho. Di situ buruknya pencitraan. Siapa yang nggak kenal misalnya wajah Erick Thohir, yang nggak kenal wajah Mbak Puan, semua udah kenal wajah itu. Jadi tinggal kalimatnya yang orang ingin tahu, apa kalimat yang keluar dari pikiran Mbak Puan, yang keluar dari pikiran Erick Thohir, dari Ganjar segala macam kan. Kan selama ini kalimatnya nggak keluar, wajahnya aja yang ada di baliho tuh. Jadi sebetulnya nggak otentik juga. Padahal kita ingin lakukan pemilihan umum dengan menguras sehabis-habisnya persediaan pengetahuan kandidasi kita kan, para kandidat kita tuh, supaya kita nggak terjebak pada pengulangan keadaan sekarang di mana orang nggak punya konsep, tiba-tiba terpilih lalu berantakan negeri ini. Kan itu yang kita ingin hindari itu. Tapi yang jadi masalah adalah setelah erupsi Semeru, tiba-tiba per 200 dan per 300 meter ada spanduk ya, dukamu adalah dukaku. Kemudian kesenanganmu adalah kesenanganku ya, walaupun dibalik orang katanya dukamu adalah kesenanganku. Itu tiba-tiba ada spanduk-spanduk yang begitu banyak dari ketua DPR dan tiba-tiba orang mengkritiknya. Saya tidak ingin Bung Rocky hanya menilai dari lahirnya saja, tapi dari filosofinya. Ini maksud saya gini, mungkin Bu Puan atau Puan Maharani harus memarahi tukang pasang spanduknya itu. Karena too much, ya kan? Bukan memberikan katakanlah semacam credit point, tapi malah menjadi lahan orang untuk memarahi dan memaki-maki. Jadi Bang Rocky melihatnya seperti apa? Spanduk sekarang dia jadi sinyal dari atau simbol dari mobilisasi itu. Nah, spanduk apapun yang dipasang, orang anggap kalau itu bukan mobilisasi politik, itu adalah iklan. Dan dua-duanya buruk bagi peradaban itu. Karena itu... Saya ingin berubah. Jangan spanduk, baliho aja, baliho. Oke, baliho itu. Lebih seksi dalam politik hari ini, baliho. Apalagi kalau baliho. Baliho itu kan dipasang dengan sengaja untuk menyihir kesadaran manusia itu kan. Lain kalau kita bercakap-cakap timbul kesadaran baru. Tapi kalau baliho itu kan satu arah tuh. Apalagi baliho politik. Sering kita bingung ini orang siapa itu. Balihonya gede padahal sebetulnya otaknya kecil kan. Jadi sinyal itu udah terbentuk pada masyarakat. Karena itu kalau ada baliho Ibu Puan di sepanjang dan sangat masif pasangannya di sekitar Semeru, orang bertanya, apa benar ada relawan PDIP di dalam bencana itu? Berapa banyak misalnya kaos atau kemeja relawan PDIP yang terkena lumpur dibandingkan dengan jumlah kemeja FPI yang juga terkena lumpur? Kan itu yang orang ingin lihat kan. Karena bencana itu seharusnya secara konkret ada bantuan tenaga di situ, bukan pasang baliho.
Yeah. Jadi kita bandingkan bahwa karena memang tidak ada relawan, maka baliho dipasang. Kalau ada relawan, buat apa lagi pasang baliho? Tuh orang udah tahu di on the spot, di lokasi, bahwa relawan Ibu Puan itu bekerja 24 jam itu. Kan itu intinya. Jadi orang dengan mudah lihat, oh karena nggak mampu kirim relawan, maka pasang baliho. Di situ buruknya pencitraan. Dan berarti tukang pasang balihonya ini harus dimarahin gitu. Karena justru bukan menaikkan citra, malah menurunkan citra, begitu Bung Rocky. Ya si tukang pasang juga tahu bahwa secara diam-diam dia tahu ini kan cuma pencitraan politik, jadi dia pasang juga sebetulnya. Kan dia nggak paham itu bahwa itu adalah soal kedukaan. Sehingga dia bikin semacam puisi, dukamu adalah dukaku, luka di hatimu, berdarah di hatiku. Kira-kira begitu kalau dalam puisinya Sapar dulu kan. Jadi artistiknya memang ada, tetapi substansinya hilang kan. Orang nggak merasa bahwa artistiknya itu ngapain sih ucapan semacam itu. Mana mereka? Orang tanya mana mereka itu. Gitu. Oh, jangan-jangan kita saja yang terlalu serius. Rupanya sebenarnya relawan Ibu Puan ini sebenarnya jangan-jangan tukang buat spanduk, tukang sablon jangan-jangan. Yang berkepentingan terhadap item jumlah yang banyak. Jangan-jangan Bung Rocky ya. Ya memang kan mesti dibuktikan supaya pembayaran dipercepat kan. DP-nya udah ada sebetulnya. Tapi sekali lagi fenomena ini kita ingin bahas bukan untuk nyinyirin Ibu Puan, tapi untuk menerangkan apa sebetulnya fungsi baliho. Kalau dia baliho kampanye, ya biarkan aja kampanye. Jangan dipasang itu di daerah bencana, itu akan diolok-olok orang. Atau misalnya jangan orang yang sama, ya orang lain lah, jangan Ibu Puan. Kalau Ibu Puan udah terlalu, sifat politisnya terlalu tinggi itu. Mungkin ada anak muda dari PDIP yang betul-betul tergugah lalu sama-sama bawa relawan lalu pasang spanduk kecil atau baliho kecil, kan lebih akrab lah, lebih humana gitu. Ini jadi kasar kan akhirnya. Ya satu ya cukup lah di pintu masuk. Ngapain tuh sepanjang jalan itu seolah-olah mau meyakinkan orang bahwa kami berduka, duka cita itu bunga kecil udah cukup gitu. Dan itu mengalahin umbul-umbul ketika perayaan hari-hari besar ya. Kan biasanya kan umbul-umbul pun dipasang begitu. Jadi dia tidak shifting mentality. Dia berpikir ini perayaan, kedatangan pimpinannya itu adalah sebuah perayaan gitu, yang harus disambut ya. Mungkin ada jadwal yang salah itu, dianggap bahwa Ibu Puan akan lewat di situ, oleh karena itu dipasang gede-gede sebuah Ibu Puan senang gitu. Ibu Puan juga mungkin atau Mbak Puan juga mungkin risih akhirnya. Tapi udah keburu itu jadi bahan olok-olok publik. Itu akibatnya semakin banyak baliho Ibu Puan dipasang, semakin turun elektabilitasnya. Begitu jadinya trade-off-nya tuh. Atau kalau misalnya Bung Rocky menyarankan ya, sebaiknya kalau kita harus pasang baliho itu apa pesannya? Apakah saya Refli Harun, saya Rocky Gerung, saya kandidat presiden dan saya ingin berdebat dengan siapapun? Bisa nggak begitu? Ya, begitu aja sebetulnya kan. Jadi saya ingin diuji. Oleh karena itu saya ingin berkompetisi. Jadi gampang. Jadi orang tahu, oke, dia minta diundang. Maka kita undang ke Jumpalitan, forum Jumpalitan ini kan. Kan lebih enak Ibu Puan atau Erick Thohir bilang aja, saya minta diuji tuh. Maka saya datang ke forum-forum kritis. Kalau ingin diuji, datang ke forum kritis. Bukan minta diuji di toilet, minta diuji di ATM. Itu nggak benar itu. Jadi kalau betul-betul kuat, ya minta diuji lebih keras. Bukan dengan memanipulasi opini publik. Itu masalahnya. Dan kita ingin itu sebetulnya. Supaya 0% ini betul-betul semua orang bisa kita uji. Kan itu dasarnya itu. Kita tidak anti orang. Siapapun boleh nyalon. Ya, dengan mekanisme 0% itu. Nanti biarlah mekanisme yang demokratis, fair, yang akan menyeleksi mereka. Apakah mereka mampu bertahan dari serangan-serangan akal sehat atau tidak. Kira-kira begitu, Bung Rocky ya? Siapa yang nggak kenal misalnya wajah Erick Thohir, yang nggak kenal wajah Mbak Puan, semua udah kenal wajah itu. Jadi tinggal kalimatnya yang orang ingin tahu. Apa kalimat yang keluar dari pikiran Mbak Puan, yang keluar dari pikiran Erick Thohir, dari Ganjar segala macam kan. Kan selama ini kalimatnya nggak keluar, wajahnya aja yang ada di baliho tuh. Jadi sebetulnya nggak otentik juga. Padahal kita ingin lakukan pemilihan umum dengan menguras habis-habisnya persediaan pengetahuan kandidasi kita kan, para kandidat kita tuh. Supaya kita nggak terjebak pada pengulangan keadaan sekarang di mana orang nggak punya konsep, tiba-tiba terpilih lalu berantakan negeri ini. Kan itu yang kita ingin hindari itu.